Oke, halo guys, kembali lagi di channel saya, Yanto Jega. Di video kali ini saya akan review sebuah proyektor dari QLED K1 Pro. Ini bukan QLED ya, QLED mereknya ini QLED K1 Pro untuk dari tipenya. Oke, teman-teman, ini barangnya atau unitnya dikirimin ke saya oleh QLED untuk cobain proyektor mereka. Jadi sebelum teman-teman nanti beli dan sebelum saya rekomendasikan, mungkin teman-teman bisa lihat di video ini untuk penjelasan mengenai dari proyektor QLED K1 Pro ini. Dan mungkin teman-teman juga akan lihat-lihat apa saja fitur yang terdapat pada proyektornya. Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum saya lanjut untuk review dari proyektor ini, mungkin teman-teman juga akan bertanya dari segi harganya. Jadi, ini harganya saat ini kalau di toko officialnya ya, ini yang QLED official, ini harganya lagi flash sale, harganya di Rp1.112.590.000. Ini berakhir dalam 4 jam. Mungkin harganya masih di bawah 1.200.000 ya. Nah, nanti teman-teman kalau minat untuk dari proyektor ini, bisa nanti teman-teman cek di deskripsi video saya. Jadi kalau kita lihat dulu juga untuk dari review-review yang terdapat pada tokonya, ini pembeliannya banyak yang bilang kalau ini gambarnya lumayan jernih, terang, kualitas suaranya juga lumayan bagus. Terus jadi pembeli pertama produk terbaru QLED antara ragu dan penasaran, mungkin karena dia belum ini ya, atau belum pernah beli, ya mungkin seperti ini teman-teman. Ya ragu, tapi setelah dia coba ya dia kasih bintang 5 dan masih banyak lagi ya di sini nih. Sudah banyak terjual ya di sini teman-teman. Kalau kita lihat dari sini, ini penjualannya di 723 sudah terjual. Yap, oke. Jadi ini proyektornya kita akan langsung saja bahas teman-teman. Untuk harganya tadi masih di bawah 1.200.000. Boleh teman-teman nanti cek ya aja ya di deskripsi video ini untuk dari link pembelian barangnya. Oke, kita review dulu dari segi dusnya teman-teman dan spesifikasi yang terdapat di luar dusnya. Untuk warna dusnya seperti ini, warnanya putih dan ini gambar unitnya. Oke, kalau di pengiriman mungkin ya ada lecet-lecet dikit ya untuk dari atau penyok-penyok ya pada saat pengiriman. Ya wajar lah ya pengiriman. Kalau ini dibungkusnya juga agak keras ya mungkin agak penyok-penyok seperti ini. Ya, pokoknya ini dus yang saya terima modelnya seperti ini teman-teman. Ya, tuh modelnya. Dan ini sudah dikasih tripod juga yang kecil ya. Kita dikasih tripod yang kecilnya, jadi bisa kita pakai buat nanti stand dari proyektornya. Jadi bentuk dari ini. Jadi saya dikasih ini juga. Nah, biar buat stand ke proyektornya. Oke, dan ada pengaturannya di sini, guys. Ya, kalau kita mau longgarin, mau kerasin, bisa di sini ya, diatur-aturnya. Tuh, modelnya seperti ini. Oke, ini mungkin bonus, kita simpan dulu. Dan kita potong dulu bagian sini ya, karena kelihatan agak kecil di sini. Oke, teman-teman, ini dia unitnya, kita langsung saja bahas. Oke, dari tampilan depannya modelnya seperti ini. Ini gambar unitnya, di sini ada tulisan LED dan ini memang pakai lampu LED ya. Rata-rata proyektor itu pakai lampu LED. Dan di bawahnya ada keterangan spesifikasinya dan fitur-fiturnya, teman-teman. Kita lihat di sini ada Android 13.0 dan ini merupakan versi Android yang terbaru, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di review-review saya sebelumnya itu mengenai TV, itu dia rata-rata ada versi Android-nya 11 dan 12 dan sekarang sudah ada yang 14. Nah, ini sudah di bawah 14 teman-teman, ini 13. Jadi udah lebih agak baru ya daripada yang 11 dan 12. Terus di sini ada 4K hard decoding support 4K. Jadi nanti kita akan lihat dulu. Saya juga nggak ini ya belum lihat dulu unitnya. Jadi saya nggak bisa pastiin kalau si proyektor ini bisa 4K, tapi kita akan coba nanti. Terus di sini ada dual WiFi, ada yang 2.4G dan ada yang 5G. Jadi teman-teman ini saya jelaskan kalau rata-rata WiFi di rumah itu pakai yang 2.4G ya. Jadi kalau yang 5G itu biasanya rata-rata di perkantoran. Jadi kalau di rumah teman-teman pakai yang 24.G itu bisa ya. Kalau di kantor juga dia hanya adanya yang 5G, ini juga bisa pakai proyektor ini. Jadi
router Wi-Fi-nya, atau koneksi Wi-Fi-nya dia bisa pakai yang 2.4G dan 5G ya. Terus di sini ada Bluetooth. Untuk dari Bluetooth-nya versi 5.0. Jadi si proyektor ini bisa di-Bluetooth-in suaranya ke perangkat speaker yang lain. Nanti kita akan coba teman-teman. Dan di sini ada electric focus. Jadi electric focus ini biasanya kalau di proyektor lain kita akan putar-putar bagian lensanya di atasnya ya. Nah, sekarang kalau yang ini yang QLED ini dia ada electric focus namanya. Nanti kita akan coba ya. Terus ada auto keystone. Jadi ini untuk perataan dari layarnya teman-teman ada autonya juga ya. Nanti kita akan cobain juga. Terus di sini ada HD. Nah, sini tadi 4K dan sekarang ada HD. Jadi teman-teman untuk resolusi bawaan dari proyektor ini ya yang QLED K1 Pro ini adalah HD. Jadi dia di 1280 kali 720 pixel. Jadi ini memang resolusi bawaannya seperti ini. Nanti kita akan coba teman-teman untuk dari resolusi Full HD-nya, yang 4K-nya karena di sini ada tulisannya 4K. Kita akan nanti cobain. Oke, bagian sebelahnya di sini ada cuma keterangannya LCD Full HD video proyektor. Di sini harusnya LED ya. Di sini tuh LED. Kok di sini LCD? Kurang tahu ya. Nanti kita akan lihat teman-teman. Dan di bagian belakangnya juga sama untuk dari spesifikasinya. Bagian atasnya nggak ada keterangan selain dari kode unitnya. Ini K1 Pro Black atau warna hitam. Berarti yang dikirim ke saya ini adalah yang warna hitamnya sesuai gambar yang di sini teman-teman. Oke, bawahnya ya aman, nggak ada spesifikasi yang lain lagi. Kita sekarang langsung saja unboxing dan ini apa saja yang kita dapatkan pada saat beli unit dari proyektor QLED K1 Pro ini. Oke, bagian atasnya seperti ini teman-teman. Tuh, ini ada bungkusan. Kita bukain dulu. Oke, di sini kita dapat remote dan ada kabel HDMI. Ini kabel powernya. Oke, ini kabel powernya dari sekitaran 1 meter lebih ya. Kita keluarin proyeknya. Nah, untuk keluarin proyeknya kita miringin seperti ini teman. Kita balik. Oke, nih. Dan di bawahnya kita dapat buku panduan, stiker mungkin ya. Oke, kita nggak pakai itu. Oke, untuk bungkusannya juga bagus. Ini agak lembut. Tuh. Jadi tahan dari bantingan mungkin ya ini. Dan ini dia untuk dari unitnya. Oke. Sip, seperti ini dari unitnya teman-teman. Mantap. Jadi kita dapat unit, ada buku panduan, ada HDMI, ada kabel power, ada remote, dan kita dapat stand atau tripodnya juga. Ini yang kita dapatkan kalau beli dari proyektor QLED yang K1 Pro ini. Oke, kita nggak dapat baterai remote-nya ya. Ini baterai remote-nya kita nggak dapat, jadi kita harus beli lagi baterai remote-nya. Dan remote-nya modelnya seperti ini teman. Tuh remote-nya. Untuk dari baterai remote-nya pakai yang A2 ya. Ini nih, yang kecil, remote pada umumnya. Tuh. Dan ini pakai infrared, jadi nggak ada voice control. Oke, untuk dari bagian remote-nya dan kabel power-nya. Ini kabel power-nya seperti ini. Ada 1 meter lebih ya. Nih kabel power-nya. Terus kita dapat HDMI juga. HDMI yang tadi ini jadi udah ditutup bagian depannya ya. Ini ujungnya biar lebih aman. Ada 1 meteran. Tuh. Ini 1 meter. Yap, ada 1 meteran untuk dari kabel HDMI-nya. Terus di bagian sini tadi untuk dari tripodnya. Dan di sini untuk dari pengoperasiannya, teman-teman bisa baca di sini ada bahasa Inggris ya di sini. Oke, nggak ada bahasa Indonesia. Ini semua bahasa Inggris, jadi teman-teman bisa nanti terjemahin aja ya di sini kalau misalkan kurang mengerti. Ini cara pengoperasian dari semua unitnya ada di sini. Oke, sekarang kita lihat dulu dari fisik proyektornya teman-teman. Oke, teman-teman, ini dia untuk dari unit proyektor QLED K1 Pro. Motifnya seperti ini dan real picture-nya seperti ini yang teman-teman lihat. Ya, ini real picture-nya seperti ini.
Oke, kita bahas satu persatu dari bagian depannya, teman-teman. Nah, ini yang hitam ini kain. Terus ini buat lampunya di bagian dalam sini. Dan di sini ada tulisan Qiolet-nya. Tuh, Qiolet. Dan di sini teman-teman, ini jangan dicopot ya, karena di sini ada infrarednya juga buat remote-nya. Ya, ini buat fokusnya juga nanti ada di bagian sini. Jadi ini jangan sampai dicopot. Bahaya nanti itu akan merusak dari unitnya. Bagian depannya ini yang belakang kainnya itu ada lapisan lagi ya. Jadi kalau ditekan ini agak keras, hanya lapisan aja kain di bagian sini. Depan ini biar lebih agak premium ya tampilannya. Tuh. Ini jangan disobek ya. Jadi nanti jelek kalau misalkan disobek gitu. Terus di bagian sampingnya, oh ya, ini bagian bahannya ini plastik ABS. Ini keras ya. Ini keras. Dan di bagian sini, teman-teman, ini di bagian sini ada ventilasi dan ini kelihatan nggak ada filternya ya. Ini sebenarnya buat out atau keluar dari hawa panas ya. Ini makanya nggak difilter. Rata-rata kalau yang Predator itu biasanya kalau innya itu harus difilter biar menyaring debu biar nggak masuk ke dalam. Jadi kalau yang buat buangnya dia nggak pakai filter. Tuh, untuk dari mesinnya, pendinginnya juga itu kelihatannya. Tuh. Terus di bagian belakangnya ada input-inputnya. Di bagian sini ada buat input jack audio yang 3.5 dan ini bisa kita pakai buat ke handset dan ke speaker aktif. Kalau kita mau nambah ke suara ya, lebih keluar, lebih keras lagi bisa pakai yang ini. Dan di sini ada HDMI. HDMI ini bisa pakai ARC, teman-teman. Jadi di keterangannya itu bisa ARC ya. Jadi udah bagus fitur untuk dari HDMI-nya. Terus di sini ada 2 USB. Nah, ini kalau kita banyak presentase di USB 1, USB 2. Nah, ini bisa kita pakai nih. Tuh. Terus di sini ada buat infrarednya untuk kontrol dari remote-nya, teman-teman. Di bagian sini ada buat speaker. Ya, ini kalau proyektor dari QLED K1 Pro ini juga sudah dilengkapi speaker dan nanti kita akan cobain ya untuk dari speakernya. Apakah dia suaranya bagus, ngebass atau tidak. Nah, untuk dari speakernya ini di 5 watt. Terus di sini ada buat input dari AC. Buat powernya nanti kita langsung colok di sini. Dan ini belakangnya juga plastik ABS. Dan di sebelahnya teman-teman, ini modelnya seperti ini. Jadi beda dengan yang sebelah tadi. Ini agak terbuka. Kalau yang di sini ada filter. Jadi ini akan menyaring debu. Ketika si kipasnya udah mulai nyala, dia akan menyaring debu di bagian sini. Jadi nanti yang kotor-kotornya atau debu-debunya itu akan muncul di bagian sini. Jadi biar nggak masuk ke dalam mesinnya. Terus ini bisa diputar-putar ya ke sini. Terus kita putar ke sini juga. Nih, kita putar seperti ini. Dan ini bisa ke 360 derajat untuk dari rotasinya. Ya, jadi bisa kita putar-putar ini bagian sini ya. Tuh. Dan ini bahannya besi. Di bagian bawahnya, untuk dari bagian besi ini ya, ada karet juga. Kalau kita taruh di atas meja, jadi biar nggak slip. Ya, nggak slip. Tuh, tuh ada bunyinya tuh karetnya. Terus ada buat gantung di dinding ini. Jadi kalau kita mau pasang di dinding juga, ini bisa. Kita pakai ini. Jadi tinggal cotolin aja ke paku. Nah, ini bisa kita pakai nih. Dan di bagian bawahnya, teman-teman, ada di bagian bawahnya lagi, ini tatakan kakinya juga. Tuh. Ya, ini karet juga ada di bagian sini, ada 4. Terus di bagian bawah sini ada buat tripod. Jadi kalau kita mau pakai ini tadi, nah ini bisa pakai ini. Atau mau yang agak lebih panjang bisa nanti teman-teman ya. Ini teman-teman bisa tinggal pilih aja nanti. Nah, ini bisa ditaruh seperti ini. Tuh, tuh modelnya. Jadi bisa ditaruh seperti ini teman-teman. Oke, agak miring, tinggal diatur aja di bagian sini ya.
Tuh, ininya. Tuh, oke. Nah, mantap. Dan di bagian belakangnya ada di sini keterangannya HD dan AI proyektor, Bluetooth, ada gambar di sini untuk dari 5G, power di 65 watt. Jadi konsumsi dari daya listrik yang dipakai untuk satu proyektor ini di 65 watt. Untuk dari inputnya di AC 100 sampai 220 volt. Jadi bisa ke AC yang 100 volt teman-teman. Jadi kalau yang stabil kan biasanya itu 220 volt, tapi ini bisa ke tegangan rendah. Ini di 50 sampai 60 kHz di 2 ampere untuk dari USB-nya ya. Ini made in China. Dan di bagian atasnya ada tombol power on off-nya ya untuk dari proyektornya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan cobain unitnya, kita nyalakan dan kita lihat tampilan dari proyektor Kia LED K1 Pro ini. Oke, teman-teman, kita bisa colokin seperti ini ya, atau seperti ini juga bisa ya. Kita tinggal langsung saja colokin di powernya. Dan di bagian belakang nggak ada indikator kalau lagi dicolokin. Terus di bagian depan juga nggak ada. Jadi ada lampu indikatornya di bagian tombol powernya. Nah, untuk menyalakan unitnya, teman-teman tinggal tahan dan tekan tombol powernya aja ya. Nah, ini sudah nyala. Untuk dari unit kipasnya, kalau dia on, itu dia langsung jalan. Dan kalau diperhatikan untuk dari bunyi kipasnya nggak terlalu berisik ya. Tuh bunyinya seperti itu. Oke, dia langsung bunyi kipasnya dan untuk hawa keluar anginnya tadi di sini bagian sebelah sini yang nggak ada filternya. Tuh, bagian sini. Oke, sekarang kita langsung saja tancap dulu ke layar yang lebih agak gede ya. Ini dia udah nyala, udah langsung otomatis di berandanya. Tuh, kalau dekat sini nggak kelihatan banget ya teman-teman. Kita agak agak ambil jarak jauh. Kalau pakai stand seperti ini, modelnya seperti ini kan nggak bisa di switch ya, atau dia nggak bisa dimiringin, naikin, turunin untuk arahnya, atau nggak bisa diatur arahnya. Nah, teman-teman bisa beli yang model kayak gini, ya biar bisa diatur untuk dari tata letak dari proyektornya. Jadi kita nanti tinggal pasang di unitnya begini nih. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita arahkan ya, turunin tuh, naikin, turunin, pas, kayak seperti ini. Nah, jadi modelnya seperti ini kalau pakai stand. Jadi kalau ada yang ininya konverternya itu buat naikin turunin kita bisa seperti ini, goyang-goyang seperti ini tuh modelnya, jadi elastis ya, kita naikkan hadap ke atas ke bawah bisa. Oke, untuk dari proyektornya ini seperti ini teman-teman tuh. Jadi kalau kita naikkan turunin tuh, naikkan tuh, ada otomatis kestennya ya. Dan ini jarak 3 meter, ini sudah fokus, sudah tajam ya gambarnya ya, seperti yang teman-teman lihat ini gambarnya sudah fokus, sudah tajam ini. Tuh, kalau diturunin ke bawah, ya juga ikutin. Kalau saya dekat nih, tuh, hampir. Nih, seperti ini, naikin, dia ada autofokusnya. Ya, seperti ini. Dan ini lebarnya bisa sampai ke 200 inch ya. 200 ini. Kalau segini juga udah cukup lumayan puas ya untuk ukuran TV yang 55 inch 65 ya, ukurannya seperti ini. Tuh gambarnya gede banget. Tajam, kualitas gambarnya, warnanya keluar lah. Ya, ini bagus. Proyektor ini masih, kalau dilihat ini masih terang ya. Tuh masih ada pencahayaan di sini. Ini masih terang, sisi sini juga masih terang. Ini belum gelap banget. Dan ini warnanya, pencahayaannya tetap keluar teman-teman. Tuh, tuh.
kita bawa ke sisi terang, tuh masih terlalu keluar untuk dari warnanya. Oke, kita atur dulu kunci biar nggak goyang-goyang lagi. Ya, kalau misalkan kurang sejajar, teman-teman bisa atur aja ya di tripodnya juga. Nyalakan akan tampilannya seperti ini, Smart Projector tulisannya. Oke, pas dinyalain ini agak lumayan lama ya, dia agak ini ada sekitaran mungkin nggak nyampe 1 menit ya mungkin ya. Teman-teman seperti ini lihatnya. Nggak nyampe 1 menit, ini ya cuman mungkin ada 40, nggak nyampe 20, 30 detik ya. Dia akan nyala dan langsung ke tampilan UI-nya, dan tampilan UI-nya seperti ini teman-teman. Ya, ini saya udah pakai baterainya. Oke, untuk dari menunya juga ada bunyi-bunyinya ya. Tuh, kalau kita geser-geser itu ada bunyinya. Nah, teman-teman saya akan bahas satu persatu. Dari remote-nya bunyinya seperti ini ya. Kalau kita tekan bunyinya seperti ini dia modelnya. Tuh. Teman-teman, sebelum saya lanjut untuk ngebahas semua apa saja fitur yang ada di proyektornya, kita bahas dulu dari bagian remote-nya teman-teman, biar teman-teman juga bisa langsung tahu untuk cara pakainya. Oke, untuk dari bentuk model remote-nya tadi seperti ini ya, tipis. Oke, dan ini sudah saya pasang baterainya yang A2. Dan di sini teman-teman, untuk dari tombol power on off-nya ada di bagian sini. Kalau kita tekan aja, dia nanti mintanya seperti ini, ada power on off dan restart. Terus dan di sini ada buat ke home, tapi saya tekan dari tadi itu nggak berfungsi. Malah kalau ditekan 2 kali malah dia agak kedip dia. Terus di sini bagian ini untuk menghilangkan volume ya, di bagian sini. Dan ini buat fokusnya. Ini fokusnya. Jadi ini bisa ditekan 1 kali atau ditahan biar fokus. Ya seperti ini kita tahan. Ini mentok. Ini kita naikin lagi. Tuh. Nah, ini untuk menyalakan fokusnya seperti itu. Kita tinggal fokusin lagi. Oke. Dan ini teman-teman atur aja bagaimana menurut teman-teman fokusnya ya. Nah, kalau di sini agak blur. Nah, ini kita fokusin. Nah, kita tahan-tahan dikit-dikit. Kalau misalkan lebih, kita tinggal tekan sekali-sekali aja. Ini sekali. Nah, ini kalau sekali dia agak sedikit-sedikit naik. Kalau ditahan dia akan otomatis langsung muter, dan ada bunyi di bagian lensanya. Itu ada bunyi muter gitu. Jadi di sini nggak ada buat tombol putar manualnya, nggak ada. Jadi di sini hanya adanya di otomatisin aja seperti ini. Ya, tinggal tekan aja tombol bagian F min dan F plus itu buat fokusnya ya, seperti itu. Oke, untuk dari remote-nya, dan di sini buat naikkan turunin kiri ke kanan dan tombol OK, dan di bagian sini untuk tombol kembali, dan di sini ini mengaktifkan mouse. Jadi kita bisa pakai jadikan ini mouse. Contohnya ke sini. Mana nih? Nah, ini kita aktifkan mouse biar kelihatan. Nah, ini jadinya mouse ya. Nah, seperti ini. Tuh. Jadi kalau kita tekan tombol mouse-nya lagi, yang ini dia untuk mematikan si mouse-nya. Nah, ini. Terus di bagian bawah sini ada buat tombol menunya. Ini tombol menu untuk dari menu-menu ya, tapi ini saya tekan-tekan ini nggak ada fungsinya guys. Tuh. Mungkin nanti di bagian layarnya ya, kita nanti akan cobain ya. Terus di bagian bawah sini ada buat naikkan dan turunin volume. Harus menghadap ya sini. Buat naikkan dan turunin volumenya di bagian sini. Oke, untuk dari bagian remote-nya. Sekarang kita bahas dari bagian UI-nya ya. Seperti ini tampilannya teman-teman. Saya matikan lampunya biar teman-teman kelihatan loh ya untuk dari segi warnanya. Terus di bagian atas teman-teman, ini bagian home-nya.
tampilan berandanya. Di sini ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall. Oke, di sini ada YouTube, Netflix, Prime Video, Play Store, dan ada beberapa lagi aplikasi yang lain di bagian sini. Ya, ini yang sudah terinstall ya. Ada Chrome, DNLA, Remote Store, File Browser, Gallery, Max Player, Music Player, Movie Player, Miracast, ada Google Play Store, Netflix satuan nih, ada 3 nih Netflixnya ini. Ya, ini ada Prime Video dan setting, terus ada di bagian bawahnya TV Market dan bagian bawahnya ada YouTube. Terus di bagian tambahan sini ada rekomendasi juga aplikasi ya. Di sini ada ya. Nanti akan muncul-muncul ya. Terus kalau kita ke home ini bagian atas ini, kalau kita geser ke apps, nah ini adalah daftar-daftar aplikasi ya teman-teman. Ini sama hampir dengan tampilannya kayak Google TV ya. Ini tampilannya dengan kayak Google TV. Tuh. Untuk settingnya di bagian sini. Untuk settingnya ada di bagian sini ada network, project, input source, file manager, system update, memory cleaning, setting, bahasa, baut, dan Bluetooth. Kita ubah bahasanya ke bahasa Indonesia biar teman-teman tahu juga ya untuk dari keterangannya. Ya, kita ubah ke Indonesia. Oke. Ya, di sini. Belum ya. Bahasanya udah. Ini kita udah ubah ke bahasa Indonesia, tapi dia belum berubah. Iya. Untuk dari keyboardnya ini ya. Kalau sebelahnya untuk dari pengaturan-pengaturan pop-up keyboardnya nanti. Oke. Ini tadi setting. Oke, teman-teman, kita bahas satu persatu dari menu ini. Di sini ada network. Nah, di sini teman-teman untuk networknya itu penyambungan internet. Nah, teman-teman, di sini nggak ada namanya input LAN ya. Jadi nggak ada portnya tadi. Jadi dia hanya pakai wireless atau WiFi. Kita tinggal pilih aja salah satu WiFi di sini yang WiFi kita atau hotspot HP kita bisa pilih yang di bagian sini ya. Dan kalau sudah pilih, tinggal masukin aja kata sandi dari WiFi-nya. Dan untuk dari keyboardnya, tampilannya seperti ini ya. Keyboard dari pop-up-nya seperti ini. Nah, kalau sudah connect, nanti akan tampilannya connect di bagian sini ya. Itu connect langsung tuh. Terus kita back. Kalau kita back itu akan berubah nggak tampilan dari utamanya? Oh iya, nggak ada. Belum ada perubahan. Di sini bagian sebelahnya ada proyektor. Nah, ini teman-teman, ini pengaturan untuk dari layarnya. Jadi ada fokusnya tadi, kalau kita naikkan turunin putar ke bawah, itu ada fokusnya. Dan ini juga bisa kita manualin. Ya, kita manualin bisa seperti ini, atau kita balik-balik ya untuk dari pengaturannya. Kalau kita taruh proyektornya di belakang layar, ini bisa ke seperti ini. Jadi yang menontonnya di bagian depan layar. Terus kita bisa atur juga bagian bawahnya, kalau misalkan ini posisi proyektornya kita miringin atau balik, nah ini bisa kita atur di bagian sini. Terus kita bisa atur lagi bagian belakangnya juga, stop, depan, auto. Nah ini seperti ini, bisa diputar-putar pokoknya ya. Nah ini juga untuk pengaturan dari besar kecilnya, jadi kita bisa manualin di sini. Ini untuk menguranginya, tekan aja bagian yang ke kiri, ya seperti yang muncul di bagian layar. Tuh. Oke, kita ngepasin. Dan naikkan atau turunin bisa juga pakai bawah sini. Terus untuk menyesuaikan atau mengatur ulang, teman-teman tinggal tekan aja di bagian sini. Ada garis 3 di bagian remote-nya. Itu seperti yang di sini tuh. Tuh. Kalau ditekan OK, nggak ada ya, nggak ada pengaturan. Kalau ditekan OK, nggak ada fungsinya. Berarti untuk mengatur ulangnya dia pakai yang di sini, teman-teman. Tuh. Kita back aja. Terus ada di sini trapesium otomatis. Jadi ini trapesium otomatis ini kita bisa koreksi keystone otomatisnya biar cepat ya. Untuk dari ininya pengaturannya kita miringin seperti ini. Nah ini pengaturan manualnya kita miringin nih. Contohnya seperti ini. Tuh
modelnya. Nah, kita juga miringin yang sebelahnya bisa ya. Tuh. Tuh. Jadi kita miringin yang sebelahnya bisa. Tuh. Tinggal tekan aja tombol kiri kanan ya untuk balik kiri kanan sudutnya. Koreksi sudut. Ini sudutnya. Ini kita aturnya sudut-sudut kiri kanan atas bawah ya. Ininya tinggal kalau misalkan sesuai tinggal tekan OK. Kalau nggak sesuai tinggal cari lagi ini. Kalau udah beres, nah ini pindah. Kalau ditekan OK, pindah, pindah, OK, pindah. Jadi mana yang sudut yang akan kita atur. Beres, OK, tinggal tekan tombol kembali aja. Terus kalibrasi horizontal proyeksi. Ya, ini di sini. Jadi untuk mengatur semua biar lebih sejajar lagi. Dan di sini kita pilihnya otomatis aja ya, biar kita nggak atur-atur yang lain, tinggal kita atur-atur aja dari bagian proyektornya, karena dari bagian proyektornya juga sudah ya mudah, udah otomatis juga, kalau diputar-putar udah otomatis. Ya seperti ini. Tuh, udah otomatis dia. Jadi udah teratur otomatis. Jadi kalau kita ke manual lagi ya kita atur sesuai ya, tampilan dari layar backgroundnya ya. Terus di bagian sebelahnya ada input source. Input source ini kayak HDMI. Ya, ini nanti akan aktif kalau misalkan sudah ada inputnya. Di sebelahnya ada file manager. Nah, file manager ini sama seperti yang di handphone ya, teman-teman. Itu daftar-daftar file. Ini bisa kita lihat di bagian sini. Ini ada video, musik, semua, dan gambar, ada PK di sini, dokumen juga. Ya, ini sama seperti yang ada di file HP ya. Dan di sini nggak ada input lagi buat kartu memori ya, yang adanya adalah buat USB-nya. Jadi kalau kita pakai buat USB, nanti akan muncul-muncul di bagian sini. Ini kalau local disk itu penyimpanan dari proyektornya. Nah, ini teman-teman saya tadi tekan yang gambar rumahnya di sini. Ini fungsinya langsung ke back, kayak sama-sama kayak back. Kalau misalkan tombol back nggak kefungsi, bisa pakai yang gambar rumahnya atau tombol gambar rumahnya untuk kembali ke menu seperti ini. Dan di sini ada update sistem. Di sini kita lewatkan saja dulu update-nya, kita bahas dulu yang lainnya. Jadi di sini nanti teman-teman juga bisa update secara otomatis atau secara manual untuk dari sistem interface-nya atau UI-nya ya. Jadi ada update nanti bisa teman-teman lihat di bagian sini. Terus di bagian sini teman-teman ada Bluetooth. Ini koneksi Bluetooth-nya dia pakai yang 5.0. Untuk dari device-nya nanti akan muncul-muncul di bagian sini. Oke, teman-teman, ini kita cobain pakai handset Bluetooth ini. Oke, dia langsung saja connect ya, teman-teman. Ini sini dia langsung mencari. Di sini kita pilih ke bawah aja. Tinggal kalau dia posisinya tadi ke atas ini, kita tinggal tarik ke bawah. Di sini ada basis Bowie yang M02. Ini yang saya pakai ini. Dan ini kalau sudah terkonek dia akan muncul koneksi seperti ini ya. Tuh. Oke. Jadi suaranya bisa kita dengar di headset Bluetooth-nya. Dan ini untuk dari smart projector dari yang Kia OLED K1 Pro ini dia bisa connect ke Bluetooth ya, atau suaranya bisa di Bluetoothin. Dan teman-teman juga bisa pakai yang tadi yang jack 3.5-nya ya untuk pakai kabel kalau misalkan ke speaker aktif yang lain yang nggak ada Bluetooth-nya bisa kayak di situ juga. Terus di bagian sini ada untuk dari keterangan dari perangkatnya, produk model smart projector. Di sini Android versi yang 13.0, versi untuk dari perangkatnya di situ, versi serial number-nya ada di sini, MAC address-nya juga ada, dan ini dia pakai penyimpanan dan RAM juga. Untuk dari penyimpanannya dia 16 GB dan kalau yang RAM-nya di 2 GB, teman-teman, seperti ini. Oke, kita tinggal back aja dan di sini tadi pengaturan dari bahasanya. Ini kita tinggal atur aja bahasanya yang akan kita gunakan. Terus di bagian sebelahnya itu ada buat pengaturan keyboardnya. Keyboard yang akan kita pakai, saya pakai yang standar aja keyboard Android ya. Terus di sini ada pengaturan settingnya. Nah, teman-teman untuk pengaturan settingnya ini kayak pengaturan dari Android ya. Jadi kalau teman-teman lihat stick-stick Android biasanya seperti ini model-modelnya. Dan di sini kita bisa login juga akun. Terus di sini ada daftar-daftar aplikasi yang sudah terinstall di perangkatnya. Ya, di sini.
Bisa kita lihat semua di sini. Tuh, ada banyak ya untuk dari tampilan atau perangkat-perangkatnya. Terus di sini ada preferensi perangkat. Nah, di sini teman-teman ini bisa lihat juga tentangnya di sini, tentang dari perangkatnya. Ini versi OS Android TV yang 13 ya. Tuh. Keluaran level keempat keamanannya di 5 April 2023. Tuh. Ini bisa kita reset pabrik juga kalau misalkan agak error, bisa kita reset ke setelan pabrik. Untuk tanggalnya kita bisa gunakan yang otomatis aja ya. Terus bahasa keyboard, bahasanya tadi di sini, ini kita pakai bahasa Indonesia tadi ya. Tampilan suara dan gambarnya bisa kita atur juga di sini. Kecepatan frame, lancar, oke, bisa diatur di sini. Terus skala teks, ini bisa diatur lebih agak kecil lagi. Tuh, bisa diatur sini. Nah, ini kalau penggunaan defaultnya di bagian sini. Oke, tinggal oke aja. Dan ini kita bisa ubah lagi tampilannya ya. Ada izin mode game, pilihan formatnya di sini. Tuh. Dan ini pengaturan sistem. Terus ada pengaturan suaranya, outputnya di sini juga. Kita bisa atur tidak ada, jangan gunakan suara sound. Oh, jadi ini jenis dari format audionya ya. Terus penyimpanan tadi, ya ini penyimpanan yang ruang totalnya 16 GB ya di sini. Dan ini udah terpakai sebagian ya teman-teman. Jadi yang tersedia tinggal 7 GB. Asisten ada di sini karena di sininya dia nggak pakai voice control, nanti kita bisa pakai aplikasi Google TV teman-teman ya. Jadi kita tinggal aktifkan aja untuk dari asisten Google Asistennya, nanti lanjut aja, kita lewatkan aja dulu. Nanti kita login aja, nanti akan saya kasih tahu ya. Screensaver ini kalau kita nggak tekan-tekan atau misalkan si TV-nya atau si proyektornya ini standby seperti ini, nanti akan muncul screensaver seperti ini. Jadi mulainya setelah 5 menit. Nah, modelnya seperti ini. Screensaver ini bisa kita ganti-ganti ya. Bisa kita ganti-ganti. Tuh. Mantap. Dan di sini ada penghemat energi juga. Jadi kalau misalkan kita hemat energi, nanti akan otomatis mati setelah contohnya ada 4 jam, 30 menit. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman pengen nyala terus aja, ya manual nanti matiinnya bisa pilihnya tidak ada, tidak pernah aja. Fleksibilitas ada di sini, mulai ulang untuk dari proyektornya bisa di sini. Nah, ini beda teman-teman ya. Mulai ulang itu sama reset tadi di atas itu beda ya. Kalau mulai ulang dia hanya menyalakan ulang dari perangkatnya. Kalau reset itu ke setelan pabrik semua. Jadi kita atur dari bagian awalnya. Oke, ini untuk dari bagian perangkatnya, preferensi perangkat, dan ini untuk dari aksesorisnya. Nah, tadi ini untuk dari handset Bluetooth-nya, ini yang perangkat yang basis ini, yang terhubung ya, yang tadi. Jadi ini suaranya bisa di Bluetooth-in. Oke, ke apps setting tadi, dan di sini memory cleaning. Jadi kalau misalkan agak lemot, teman-teman bisa bersihkan di bagian sini ya. Tuh, tapi kita harus download dulu, teman. Kita nggak usah download ya. Kalau nanti teman-teman perlu tinggal download aja. Oke, sekarang kita lihat bagian atasnya. Ini pengaturan Bluetooth langsung. Ini. Terus ada pengaturan dari bagian latarnya si beranda dari Android-nya. Tuh, tampilannya berubah-ubah di bagian belakangnya bisa diatur di bagian sini. Tuh, modelnya bisa diatur sini. Dan ada masih banyak ya gambar yang lainnya, dan teman-teman bisa nambah juga ya di bagian sini. Ada local wallpaper, itu bisa pakai yang dari USB. Oke, saya pakainya yang ini aja. Modelnya seperti ini. Tuh, mantap. Oke, terus teman-teman di bagian sini ada untuk lihat-lihat cuaca ya. Di bagian sini. Tuh, seperti ini.
Nah, tampilannya seperti ini aja. Sama kayak di Android TV ya itu. Dan di sini ada pengaturan koneksi WiFi cepat di sini. Jadi kita nggak usah pilih-pilih aplikasi yang ini. Dan di sebelahnya yang ini buat waktu dan hari ya di situ. Oke, di bagian APPS-nya tadi nggak ada perubahan ya di sini. Dan ini bisa screen mirroring teman-teman ya. Kita bisa screen mirroring di sini. Download dulu screencast-nya. Jadi ini bisa kita mirroring layar handphone kita ke proyektor ini. Oke, tadi kita pakai aplikasi yang ini teman-teman. Nah di sini teman-teman jangan pakai aplikasi ini buat screen mirroring. Jadi ada beberapa perangkat yang nggak bisa. Jadi kita harus download juga di handphone kita. Tapi kita pakainya untuk screen mirroring di bagian sini. Di sini ada My APPS. Nah di sini bagian sini kita lanjut, langsung ada Miracast. Nah, di sini teman-teman, kalau sudah terhubung dengan WiFi, nah di sini nanti akan muncul nama perangkat yang sudah siap ya di sini. Tuh ada. Terus kita di perangkat HP kita langsung aja cari Smart Projector ini, nama perangkatnya di bagian bawah sini. Smart Projector kita langsung saja kita pilih dan ini kita langsung saja mulai. Oke, di sini kita terima. Oke, ini sudah nyambung ya untuk dari pencerminan layarnya. Jadi kita bisa mencerminkan layar handphone kita di QLED projector yang K1 Pro ini. Ya, seperti ini. Ini smooth juga untuk scroll-scrollnya ya, seperti yang teman-teman lihat ini. Tuh, loadingnya juga cepat. Karena menggunakan jaringan WiFi yang sama jadi agak lumayan cepat teman-teman. Ya, jadi untuk menyambungkannya harus menggunakan jaringan WiFi yang sama. Dan kalau kita screen mirroring juga, ini bisa ya. Jadi suaranya juga akan ke perangkatnya. Kita coba lagu NCS karena nggak copyright teman-teman. Jadi biar nggak silent ya. Oke, kita naikkan suaranya. Makanya kita semua pakai EasyCast. Ini saya coba lagu yang lain ya. Soalnya ini nanti copyright teman. Oke, ini suara. Sip. Ini berarti kita bisa screen mirroring layar handphone kita ya. Seperti itu untuk dari caranya tadi. Oke, teman-teman sekarang kita cek kualitas gambar dan warna dari Smart Projector QLED K1 Pro ini. Biasanya kita pakai YouTube ya. Nah, ini tampilan untuk dari YouTube-nya dan ini sama tampilannya dengan perangkat TV Android yang lain teman-teman. Untuk dari versi Android-nya juga atau versi dari aplikasi YouTube-nya juga sama ya. Ini dia untuk dari versi YouTube-nya nih, aplikasinya nih yang 5.30 ya. Tuh. Jadi udah yang terbaru. Oke, kita cari kualitas video yang 4K. Dan ini untuk dari smart projectornya ini sudah support HDR ya. Nah, nanti kita lihat untuk dari HDR-nya teman-teman. Kita pakai yang OLED. Coba kita video OLED ini teman. Siap sambut Piala Dunia. Oper manca ke sini. Oke, ini masih ada pencahayaan di bagian sini ya. Oke, ini seperti yang teman-teman lihat ya untuk dari kualitas gambarnya, warnanya sama seperti ini ya. Jadi nggak ada perubahan.
kalau yang sudah support HDR ini biasanya muncul di bagian belakang sini. Bagian belakang resolusinya ada HDR, itu berarti sudah support HDR. Nah, kalau macet-macet seperti ini teman-teman, itu adalah kekuatan dari jaringan WiFi kita ya. Jadi mungkin WiFi kita lemot atau hotspot kita lemot itu. Jadi biar lebih stabil, kalau ini bisa ke 720 biar lebih stabil atau biar lebih ya normal lah perputarannya. Oke. Coba kita video yang lain. Tuh, warnanya seperti ini. Kalau kelihatan kurang fokus, teman-teman tinggal atur lagi ya untuk dari pengaturan fokusnya. Tuh, ini atur fokusnya. Tekan yang F plus atau yang F min. Tuh. Bisa ditahan. Tuh, ini kalau kurang fokus ini ya. Sip. Nah, fokus nih. Oke. Sekarang kita cek sound dari speakernya. Dari speakernya kita coba cek sound teman. Kita cari lagu yang NCS. Oh ya, ini kalau buat nonton bola juga ya, udah enak ini. Udah bagus banget. Nah ini sampai tulisannya bagus nih. Nah, ini kelihatannya ya tulisannya. Nah, ini kalau hurufnya bagus. Tuh. Nah, ini. Tuh. Ini kemarin bagus nih. Permainannya bagus kemarin. Chasing the Champions League in the best club in the world. So, nih kita lihat ya. Nah ini ya kebaca huruf-hurufnya ya dari sini tuh jelas ya hurufnya tuh. Pemainnya kalau kurang fokus lagi teman-teman tinggal atur di resolusi dulu ya. Ini udah resolusinya udah bagus belum? Kalau masih belum bagus resolusinya teman-teman tinggal ke pengaturan. Ini 720 dan ini 50 fps ya untuk dari videonya. Ini kita ke 1080 di 50 fps. Nah, itu bisa. Terus kalau misalkan ini agak blur-blur, ini teman-teman tinggal fokusin aja. Ini kurang fokus, kita fokusin lagi, lebih fokus lagi. Oke. Tadi di sini ada. Oke. Oh, kurang. Oke. Oke, di sini udah. Ya, jadi agak kurang ya. Ada kelihatan ya untuk dari huruf-hurufnya juga. Nah, untuk dari suaranya juga agak lumayan ngebas ya, ada bassnya. Ini kita fullin. Nah, ini untuk volume 45. Ya. Ini kita sampai ke nah ini itu dari volumenya. Oke teman-teman,
Untuk tadi tombol yang ini yang saya bilang nggak berfungsi teman-teman, ternyata jadi kalau dia di tombol menu depan itu nggak bakalan berfungsi. Jadi kalau misalkan di posisi seperti ini dia baru berfungsi. Dan ini tombol ini juga buat menunya. Jadi buat pengaturan tampilan tombol menu seperti ini. Contohnya ini. Nah ini dia muncul ya. Tuh. Terus kalau kita tekan gambar rumahnya, itu dia langsung ke home. Ya seperti ini. Tuh. Jadi kalau misalkan di posisi seperti ini, di sebelah sini, dia nggak bisa. Ya. Jadi dia hanya dari aplikasi keluar langsung ke home. Ya seperti itu. Untuk dari tombolnya. Jadi ini bukan bermasalah, tapi ada fungsi khususnya ya. Sekarang kita tes ke speaker yang sana tuh. Tuh. Kita sambung pakai Bluetooth-nya. Oke, untuk menyambungkannya, ini kita tinggal langsung saja ke bagian Bluetooth yang di bagian atas ini teman-teman. Tuh, nih. Oke. Terus kita cari, nah ini dia. Kalau handset Bluetooth tadi, ini bagian sini. Kalau yang ini yang speaker yang itu tuh. Tuh, udah connect. Kita sekarang ke bagian YouTube, kita coba cek suaranya. Oke, kita naikkan volume suaranya. Tuh. Oke, makinain suaranya. Pakai speaker PHS ya. Ini. Jadi pakai Bluetooth-nya. Kalau pakai kabelnya tinggal colokin aja ya kalau ke aux-nya kalau mau pakai kabel. Tuh, mantap suaranya. Tuh. Oke, teman-teman, sekarang saya akan kasih tahu tutorial gimana cara sambung layar laptop ini bisa ke proyektor ini, ya. Jadi kita menggunakan HDMI. Kalau misalkan di laptop teman-teman atau PC teman-teman nggak ada HDMI-nya, teman-teman bisa beli, contohnya kayak dia VGA, dia beli yang converter VGA to HDMI, ya. Jadi harus teman-teman beli. Jadi kita pasangnya di sini, teman-teman. Kita pasang dulu di bagian sini, di bagian HDMI yang ini. Oke, ini lumayan agak berat ya, jadi harus 2 tangan, teman-teman. Jadi untuk ngepasangnya harus klik ya, atau ada bunyinya nanti klik gitu, baru bisa ya. Terus kita pasang di laptopnya di HDMI inputnya atau outputnya, tuh seperti ini. Terus kita pilih yang di inputnya teman-teman. Jadi ada inputnya tadi. Jadi ada APPS ya. Ke APPS-nya kelihatan ya. APPS, ada input HDMI tadi ya. Setting. Di sini ada input source. Nah, ini kita pilih di sini. Input source-nya. Tuh. Di sini teman-teman langsung muncul ya, langsung kebaca ya, tampilan warnanya seperti ini. Ya, jadi sama seperti ini ya. Tuh. Jadi kita bisa browsing di sini. Ya. Pokoknya tampilannya seperti ini dan suaranya juga bisa langsung masuk ke sini. Ke proyektornya. Tuh. Tuh tampilannya. Untuk volumenya bisa kita kurangi di bagian laptopnya ya. Atau PC-nya. Dan di bagian dari si proyektornya juga bisa kita kurangi naikin. Oke, teman-teman, sekarang kita sambungkan STB atau set-top box buat digital TV. Apakah kita bisa nonton TV digital juga di proyektor ini? Kita langsung saja coba. Jadi di sini saya sudah siapkan set-top box-nya, teman-teman. Ini set-top box dari Lupi, ya. Dan ini ada yang pakai RCA, ada yang pakai HDMI. Nah, lebih saya saranin nanti kalau teman-teman pakai untuk proyektor ini, karena di proyektor dia nggak ada buat AVI, adanya HDMI, jadi di sini teman-teman kita
harus pakai HDMI yang di set-top box-nya. Oke, kita sambungkan HDMI-nya di proyektornya, dan sekarang kita sambungkan di STB-nya. Oke, jadinya modelnya seperti ini. Ini buat antena, yang sebelah sini buat HDMI, dan ini buat kabel power. Jadi kita nggak pakai yang VIN-nya, jadi yang pakainya HDMI, teman-teman ya. Oke, karena HDMI yang bawaannya agak pendek, jadi saya agak pakai atau ganti yang agak panjang, teman-teman, karena tempat saya juga ya. Jadi jaraknya colokan listriknya agak ngegantung, jadi saya pakai yang ini. Jadi ini nggak tergantung dengan HDMI ya, nggak. Jadi ini saya pakai yang agak panjangnya aja. Jadi juga teman-teman nanti bisa pakai yang agak panjangnya jikalau misalkan dari posisi set-top box-nya agak jauh dari si proyektornya. Oke, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita ke inputnya, ya, ke fps setting, dan di sini input source-nya. Kita pilih input source-nya karena kita pakai HDMI, kita pilih input HDMI tadi. Kita langsung saja oke di inputnya. Nah, ini dia. Ini sudah tampil. Tuh. Siaran digitalnya udah muncul langsung, guys. Ya. Tuh. Tuh, ada trans. Tuh, kalau gambarnya juga ya ngikutin ya. Nih, kalau saya matiin lampu, tuh. Tuh. Kualitas gambarnya bagus nih, seperti ini. Tuh. Dan ini dapatnya banyak ya, Besti ya. Buat nonton TV digital udah lumayan, atau nonton secara bola kayak gitu udah lumayan banget. Bagus ini. Kualitas gambarnya juga lumayan bagus. Tuh. Oke, teman-teman, tadi teman-teman sudah lihat untuk dari kualitas gambar dan suara yang terdapat pada QLED K1 Pro ini. Akhir kata, kalau saya bilang ini rekomendasi nih ya untuk proyektor di harga 1.200.000. Dan untuk dari aplikasinya juga sudah lengkap, sudah ada Play Store, jadi teman-teman bisa download aplikasi-aplikasi yang lainnya, download seperti kayak game juga bisa, dan atau masih banyak lagi streaming aplikasi yang lainnya seperti kayak Disney, Netflix, dan terutama pasti adanya YouTube ya. Dari suaranya teman-teman ada sedikit bass-nya ya, jadi lumayan mendukung untuk kita kayak nonton, dengerin musik, terus ya nonton bola, film, dan lain-lain. Terus untuk dari presentasi juga tadi juga lumayan mendukung, jadi bisa connect dengan beberapa perangkat seperti laptop, terus kita bisa juga pakai STB buat nonton siaran digital lokal, bisa. Jadi ini proyektornya bisa kita pakai untuk aktivitas seperti buat nonton, buat presentasi, dan lain-lainnya, buat main game juga bisa, buat main PS juga bisa, karena sudah ada input HDMI yang mendukung untuk kita bisa tampilkan layar PC kita, layar game kita ke proyektor ini. Untuk dari smart projector dari QLED K1 Pro ini, itu untuk dari CPU-nya dia pakai yang H71 ARM dan Cortex A53. Terus untuk dari versi Android-nya dia juga pakai yang 13.0, itu yang terbaru. Oke, dari segi koneksi Wi-Fi-nya teman-teman, jadi dual band ini bisa pakai koneksi Wi-Fi yang 2.4G dan 5G. Jadi kalau misalkan di rumah teman-teman 2.4G untuk dari koneksi Wi-Fi-nya ya, ini bisa, dan yang 5G juga sudah bisa. Kalau rata-rata di perkantoran itu pakai yang 5G, ini bisa pakai yang ini untuk dari koneksi internetnya. Ini versi Bluetooth-nya kalau saya lihat di dusnya tadi itu di versi 5.0, tapi kalau saya lihat di keterangan di web itu di 5.2. Jadi ya nggak jauh banget sih perbedaannya untuk dari versi Bluetooth-nya. Yang penting koneksinya
bagus ya untuk dari versi Bluetooth-nya. Oke, dari segi price-nya, kalau yang smart projector dari Kia OLED K1 Pro ini itu dia bisa sampai ke 250 ANSI dan untuk dari lumensnya itu 10.000 lumens. Terus resolusi yang support teman-teman tadi kalau di dusnya itu ada 4K-nya, ternyata itu dia bisa memutar video 4K. Tapi untuk resolusinya tetap ke 1080 pixel. Oke, untuk daya listriknya tadi 65 watt dan ini sudah lumayan hemat listrik ya untuk dari smart projector ini. Terus untuk dari kecepatan dari scroll-scroll-nya tadi itu teman-teman bisa lihat ya. Itu juga lumayan bagus dan ini sama seperti kayak Android TV ya. Dari kecepatannya karena dia memiliki 2 GB RAM dan penyimpanannya di 16 GB. Ya, ini lumayan mendukung untuk dari segi kecepatannya dan RAM dan penyimpanannya. Oke, teman-teman, bagusnya lagi yang di smart projector dari Kia OLED K1 Pro ini kalau kita fokus untuk dari layarnya, ini kita nggak harus putar-putar di sini ya, teman-teman. Dan memang nggak ada pemutarannya lagi di sini untuk fokusnya. Jadi kita bisa atur fokusnya dari jarak jauh melalui remote-nya. Nah, tadi di sini teman-teman tinggal tekan aja yang F- atau F+ untuk fokusin dari layarnya. Keystone-nya ini teman-teman bisa pakai yang otomatis atau mau secara manual. Ini teman-teman tinggal sesuaikan aja untuk pakai latarnya ya. Jadi kalau misalkan latarnya agak miring, mungkin teman-teman bisa harus atur ya untuk dari keystone-nya biar lebih sejajar. Oke, tadi saya sudah cobain selama 5 jam. Jadi smart projector dari QLED K1 Pro ini untuk dari ventilasi udara hawa panasnya ini sangat bagus banget. Ini bertahan teman-teman, jadi nggak pengaruh panasnya ke bagian atas ini. Jadi panasnya kalau kita lagi nyalain, ini dia panasnya lewat sini. Jadi udara hawa panasnya langsung terbuang. Nah, teman-teman, ini nanti pastikan jangan sampai kena percikan air di bagian sini ya. Ini hati-hati juga, terus hindarin di area debu banget bagian sini. Kalau kotor, teman-teman tinggal vakum aja bagian ini. Ini saluran udara masuk dari bagian kipas. Jadi biar aman ke unitnya. Terus di bagian sini tadi agak panas hangat, bukan panas banget ya. Ini hangat karena di sini adalah elemen pendinginnya. Dan ini sangat berfungsi banget untuk dari kipasnya juga tadi. Selama 5 jam itu dia cuman hangat aja. Jadi nggak ada panas ke keseluruhan bodinya. Jadi di sini langsung keluar. Jadi pastikan nanti teman-teman kalau mau pakai ini jangan sampai tertutup bagian sini ya. Untuk dari smart projectornya. Teman-teman dari tingkat kebisingannya ini sudah lumayan nggak terlalu berisik ya. Kalau kita nonton juga ini suara dari kipasnya sebenarnya ini bakalan hilang teman-teman. Jadi tersamar dengan suara musik atau film yang akan kita dengar dan memang kalau proyektor itu ya rata-rata di kipasnya dia agak berisiknya ya. Jadi apalagi nanti kalau kotor ini teman-teman harus bersihkan biar nggak terlalu berisik ya. Biasanya kalau sudah kotor banget itu nanti biasanya wow berisik banget suaranya. Tapi kalau bawaan seperti ini ya ini lumayan masih tidak terganggu pendengaran kita untuk nonton kayak gitu ya. Ini masih bisa tersamar dengan suara-suara yang akan kita tonton. Oke, teman-teman sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti dengan apa yang saya jelaskan di video ini mengenai dari proyektor Kia OLED K1 Pro ini, nanti teman-teman bisa nanti tanyakan di kolom komentar. Nah, buat teman-teman nanti yang mau cari barangnya secara online atau mau cek harganya juga, bisa nanti teman-teman cek aja di deskripsi video ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.